sayap dan ceker ayam. Entah Anda sudah menikah atau belum menikah, maka perempuan harus berhati-hati. Baru-baru ini artis Tionghoa Xia Yi divonis tumbuh list dalam rahim kista coklat. Ceker ayam itu hoax atau fakta? Warning, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya biar aku tambah semangat ngedit video dan kalian dapat pahala. Terima kasih orang baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Semoga baik-baik aja. Semoga nggak bosen ngeliat videonya aku yang bakal aku terus-terusan edit. Ya, aku sekarang mau membahas tentang ceker ayam bisa membuat kanker serviks. Yakin. Jadi aku di sini mau membahas tentang kupas tuntas hoax atau fakta sih? Hoax atau fakta? Bisa nggak sih ceker ayam bikin kanker serviks? Nah, di sini kenapa aku mau membahas ini, karena kemarin temanku ada yang ngechat aku. Karena aku kemarin tuh buat status, kan aku suka pedas-pedas dan suka masak. Nah, itu aku masak-masakan tentang ceker ayam pedas gitu. Terus ada yang komen gitu, ceker ayam bisa bikin kanker serviks gitu. Hoax gimana gitu, ternyata itu hoax kan banyak di Indonesia, dan itu dari dulu waktu aku lihat artikelnya itu ternyata hoax seperti itu bukan hoax, berdasarkan itu masih dari 2014 sampai 2020 masih ada selama. Mari kita membahas tentang ceker bisa nggak sih bikin kanker serviks kayak gitu, hoax atau fakta. Aku di sini mau bicara sesuai dengan literatur karena aku juga belum punya gelar apapun, cuma sarjana kedokteran. Dan apa sih kanker serviks itu? Kalau di yang aku baca di Wikipedia ini sangat rendah sih evidence-nya. Jadi tumor ganas yang ada di mulut rahim atau serviks kayak gitu. Iya, tapi kenapa aku harus kanker serviks? Kenapa yang lainnya? Kenapa nggak Kenapa aku nggak aku terus maybe? Karena dia kanker serviks, jadi kita kanker serviks. Oke, jangan kemana-mana. Aku bakal membahas tentang faktor risiko dari kanker serviks. Sebenarnya kanker serviks itu dari buku Sarwono belum diketahui penyebab pastinya. Ya kamu tahu sendiri semua kanker itu seperti itu. Belum diketahui penyebab utama. Di sini tuh dibilangin hubungan seksual yang pertama kali di bawah 20 tahun. Ada juga yang bilang jurnalnya di bawah kurang dari 16 tahun. Kan aku satu ya. Bapak boleh kayak Bapak boleh langsung auto dibolehin. Misalnya dibolehin Di selanjutnya itu yaitu bergonta-ganti pasangan. Jadi bukan karena yang kayak iya mungkin ya kalau bergonta-ganti pasangan, kalau jajan itu juga bergonta-ganti pasangan kan sangat beresiko. Kemudian ada yang kayak cerai nikah lagi, mungkin lebih dari 3 kali maybe, jadi kayak gonta-ganti pasangan juga kan kayak gitu. Kemudian ada banyak anak dan jarak lahir yang sangat deket-deket. Jadi kayak anaknya banyak dan deket-deket. Makanya kita harus menerapkan KB 2 anak lebih baik. Bapak aku sebenarnya 4 bersaudara sih. Dan aku kan jatuh dong. Aku sama suami 9 tahun. Yang pertama 3 tahun. Saya jatuh dong yang tahun lahirkan gitu. Kemudian kontak seksual dengan orang yang sudah mengidap HIV atau mengidap infeksi menular seksual seperti itu sangat beresiko. Kemudian merokok. Nah, kemudian kondisi imun yang rendah dan penggunaan kortikosteroid jangka kronis atau jangka panjang. Nah, di sini nih sangat disarankan ya buat kalian-kalian yang suka beli obat tanpa resep dokter, makanya cepet-cepet pakai resep dokter. Maksudku bukan cepet-cepet. Jangan lupa pakai resep dokter. Jadi apa-apa tuh dikonsulin, jangan tiba-tiba aku beli ini, aku beli itu, aku beli ini, aku beli itu kayak gitu. Obat apalagi kortikosteroid itu nanti ada efek sampingnya. Jadi nggak sembarangan obat yang langsung kalian beli-beli kayak gitu.
Dan ada kabar gembira nih Untuk kita semua, kulit manggis ini ada ekstraknya. No, bukan. buat kalian-kalian yang memiliki suami dari aku nggak mau ngejudge agama lain sih, tapi kalau di agama Islam kan sunat wajib. Dan di situ dibilangin, di jurnal-jurnal yang aku baca itu dibilangin bahwa resikonya bakal menurun ketika kalian memiliki suami yang sudah disunat. Makanya Islam itu menyuruh kita untuk melakukan sunat kayak gitu. Kemudian sangat berisiko bagi teman-teman yang sudah mengidap human papilloma virus, dan ini salah satu virus yang IMS lah, infeksi menular seksual. Kalau sudah terdiagnosis HPV, hati-hati kanker serviks ya. Ada juga jurnal yang mengatakan kalau dia itu sebenarnya dari genetik. Jadi kalau ibunya sudah terkena kanker serviks, kebanyakan menurun pada anaknya. Makanya anaknya harus mengurangi faktor risiko, faktor ekstrinsik. Jurnal ini juga dikatakan kalau mengkonsumsi buah dan sayur yang sangat minim. Jadi kalau bisa kalian harus suka buah dan sayur kayak gitu ya. Aku belum bisa menemukan sebenarnya jurnal yang mengatakan kalau ceker itu bisa menggunakan aku belum menemukan jurnal Inggris atau jurnal luar negeri yang lainnya yang mengatakan bahwa ceker bisa mengakibatkan kanker serviks. Mungkin karena orang luar nggak pernah makan ceker, kan ceker enak di bagian orang Indonesia doang, jadi orang luar nggak ada yang makan ceker, maybe. Tapi aku menemukan sebuah artikel, jadi bukan jurnal tapi sebuah artikel, karena semua jurnal yang aku bilang itu faktor risikonya yang tadi udah aku sebutkan sebelumnya. Tapi kalau tentang ayam, aku cuma menemukan tentang ini artikel ya, bukan tentang jurnal aslinya atau penelitian aslinya, jadi aku menemukan artikel aja. kalau dia mengatakan ayam ini bisa menyebabkan kanker, tapi itu bukan kanker serviks tapi limfoma non-Hodgkin. Tapi sebenarnya penelitiannya juga bukannya artikel ini tercipta karena ada jurnal yang mengatakan seperti itu, kayak gitu. Nah, di situ cuman ada kata-kata yang kayak ayam berhubungan positif dengan kejadian kanker bla 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 kayak gitu. Tapi tidak dikatakan seberapa besar pengaruhnya dan seberapa banyak orang makan ayam bisa menyebabkan kankernya. Kemudian seberapa lama orang makan ayam terus dia jadi kanker, kayak gitu tuh nggak disebutin. Dia cuma mengucapkan, artikel ini mengucapkan kalau ada jurnal yang mengatakan seperti itu, dan aku belum menemukan jurnalnya itu, aku belum menemukan penelitiannya itu, tapi disanggah dengan dokter-dokter yang lain, dan disanggah oleh dokter Penny Adams namanya, itu dari dokter dari Sydney. Beliau mengatakan bahwa nggak ada yang bilang kalau ini cuma ini penelitian hanya berkorelasi positif, belum ada tindak lanjutnya dan belum ada penelitian selanjutnya. Jadi di sini tuh cuma bilang kalau ini tuh cuman berkorelasi positif, dan kita juga nggak tahu karena di sini juga jadi di situ dibilangin korelasi positif, sedangkan kita juga nggak tahu faktor perancunya. Kita juga nggak tahu minyak-minyak apa yang dia pakai, kemudian kebiasaan-kebiasaan apa yang dia sertai, seperti itu. Faktor-faktor perancunya itu sangat banyak. Mungkin teman-teman yang sudah melakukan penelitian tahu faktor perancu ini, seperti merokok, atau dia itu juga jarang olahraga, kemudian ternyata keluarganya itu juga secara genetik ada yang kena kanker, kayak gitu tuh belum diulas. Dia cuma mengatakan kalau ayam bisa berkorelasi positif dengan kanker, tapi tidak dijelaskan bagaimana caranya dia mengeksklusi dari faktor-faktor lainnya. Dan di sini dibilang juga kalau sebenarnya enggak. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau aku bilang sebenarnya korelasi itu lebih bawahnya bukan, korelasi itu belum ditindaklanjuti sebagai komparatif. Jadi untuk penelitian lebih lanjut komparatif seperti pengaruh itu berhubungan kalau dilihat dari komparatifnya sendiri, kalau seberapa besar, terus obsesinya seberapa besar. Dan dia katakan kalau itu berapa dia makan ayam, kemudian makan yang lain enggak, makan buah dan sayur enggak, porsinya seberapa, terus dalam jangka waktu kapan dia berolahraga atau tidak, seperti itu. Itu tuh belum dijelasin lagi. Jadi cuma di situ aja. dan di artikelnya itu memberikan konklusi bahwa belum ada data yang kuat, fakta yang kuat untuk kita menghindari dari makanan ayam sendiri. Sedangkan aku menemukan dari jurnal lain bahwa telur ayam itu mengandung protein yang bisa mencegah dari kanker. Kemudian
Aku karena tadi beritanya itu dari Indonesia, aku carilah dari artikel Indonesia. Klarifikasi, kan orang Indonesia tuh kebanyakan hoax di Indonesia ya. Jadi aku mencari artikel yang dari Indonesia. Oke, kita klarifikasi dulu dari Indonesia. Oh, aku sudah menemukan jurnalnya. A few moments later. Sayap dan ceker ayam. Entah Anda sudah menikah atau belum menikah, maka perempuan harus berhati-hati. Baru-baru ini artis Tionghoa Xia Yi divonis tumbuh list dalam rahim kista coklat dan Hu Qi melakukan operasi tumor yang penuh dengan darah dan darahnya berwarna hitam gelap. Mereka berpikir bahwa setelah operasi akan sembuh, tetapi hanya beberapa bulan kambuh lagi sehingga akhirnya mereka melakukan konsultasi ke ginekolog. Dokter ginekolog tersebut kemudian bertanya, apakah Anda suka makan sayap ayam? Dia sangat terkejut. Loh, kok dokter bisa tahu kesukaanku? Hormon pertumbuhan ayam ataupun antibiotiknya selalu diinjeksi di bagian sayap atau leher tersebut. Meneruskan karena itu kegemaran makan sayap leher ayam. Sementara kaki ayam tempat menimbun end produk antibiotik dan turunan second hormonal. Dokter tersebut meneruskan karena itu kegemaran makan sayap ayam dan kaki ayam serta merta menambah sekresi hormon bagi wanita. Akibatnya second hormonal tersebut akan terakumulasi menjadi toksin yang ujung-ujungnya menjadi karsinogen, sehingga wanita pengkonsumsi sayap dan kaki ayam sangat rentan terkena kanker yang berkenaan dengan kelenjar hormonal seperti kanker rahim, serviks, dan payudara. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda jangan banyak-banyak mengkonsumsi sayap ayam atau kakinya. Saat ini, 80% wanita memiliki fibroid rahim dan mudah untuk mendapatkan kista coklat tersebut. Ketika Anda melihat pesan ini, apa yang Anda lakukan? Meneruskan kepada teman dan keluarga di sekitar teman-teman dan lain-lain kayak gitu. Baru dikatakan seperti itu. Kemudian aku mendapatkan jurnal bahwa dikatakan, ini artikelnya nanti aku tampilin di sini ya, belum ada buktinya, itu kan baru asumsi. Umur ayam itu kan pendek sampai dia dipotong. Kalau dipotong, obat hormonnya itu masih ada atau belum habis lalu dimakan menyebabkan kanker. Sampai sekarang belum ada buktinya. Belum ada buktinya karena belum ada yang melakukan penelitian. Kemudian itu kata Dr. Ramadan SPB Onkologi yang berpraktik di RS Kanker Dermatis Bedah Onkologi. Hal serupa juga dikatakan oleh Dr. Derajat Suwardi SPBK Onkologi. Dikatakan sayap ayam dan juga ceker ayam belum tentu menyebabkan timbulnya kanker bagi orang yang sering mengkonsumsinya. Tidak hanya sayap dan ceker, semua yang kolesterolnya tinggi juga bisa memicu kanker. Kalau mengandung kolesterol tinggi juga bisa memicu terjadinya kanker karena mengakibatkan kemudahan terbentuk estrogen. Sehingga kalau estrogennya subur bisa memicu kanker, salah satu kanker payudara. Kata dokter yang merupakan ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia tersebut. Jadi menurut dokternya itu sendiri sebenarnya yang menciptakan yang itu cuma bukan sayap ayam sama ceker doang, tapi semua makanan yang berkolesterol tinggi itu bisa menyebabkan itu seperti itu. Jadi jangan salah paham cuman ceker doang, tapi makan daging gaji aku sih. Makan daging gaji aku. Iya. Walaupun belum terbukti pasti, namun menurut Dr. Derajat mengonsumsi ayam yang sudah mendapat suntik hormon memang meningkatkan risiko terkena kanker. Karena salah satu penyebab kanker merupakan faktor kimiawi. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat meminimalkan segala macam zat kimia yang bisa menjadi faktor pemicu kanker. Nah, aku mendapatkan artikel lainnya. Menanggapi hal ini, banyak pakar yang angkat bicara membantahnya. Menurut Universitas Negeri North Carolina, Universitas Purdue, dan Fakultas Pangan Universitas Arkansas di Amerika Serikat, berita itu tidak benar. Maaf ya, aku sambil baca. Panjang banget, sumpah. Jadi kalau aku nggak baca nanti aku tampilin di sini. Jadi mohon maaf. Tubuh ayam menjadi besar dan cepat gemuk sekitar 40-45 hari, bukan karena suntikan hormon, tetapi karena proses budidaya melalui seleksi genetik. Toh suntikan hormon sudah dilarang sejak 1960.
Hal yang sama juga dinyatakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika yang menyatakan bahwa meskipun ada hormon pada ayam, tetap aman dan cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, Kementerian Makanan Cina juga mengatakan hal yang sama. Mereka bahkan telah melakukan tes pada ayam yang ditemukan di berbagai supermarket, pasar, dan restoran di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Akibatnya, tidak ada hormon steroid yang terdeteksi pada ayam. Namun, meskipun tidak mengandung hormon steroid, itu tidak berarti bahwa ayam peliharaan bebas dari bahan kimia. Karena itu, konsumsi ayam organik tetap menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, Anda sudah tahu fakta di balik sayap dan cakar ayam yang bisa menyebabkan kanker. Dengan ini, semoga Anda bisa lebih bijaksana dan merespon berita apapun yang beredar. Salam sehat tuh. Nah, dari tadi bahas kanker serviks terus. Aku tuh kepo, Kak, gimana sih caranya mengetahui aku tuh kena kanker serviks atau enggak. Jadi kanker serviks itu memiliki beberapa gejala, yaitu dia berdarah setelah dia berhubungan. Dia emang sel-selnya udah berubah gitu, jadi seperti itu. Berdarah setelah koitus atau berdarah setelah berhubungan badan. Bisa ada gangguan kemih dan ada cairan atau keputihan. Kemudian ada bisa bengkak juga pada ekstremitas bawah atau kakinya. Seperti itu, tapi gak ada gejala pasti, jadi harus dilakukan pemeriksaan atau deteksi dini seperti itu. Bagaimana sih, Kak, cara mendeteksi dari kanker serviks ini sendiri? Nanti kalian kalau gimana nih jawab ya temen yang sih kuliah aku juga. Dan dilakukan IVA Pap smear dilakukan oleh yang berwenang. Menurut American Cancer Society, dilakukannya pemeriksaan deteksi dini ini Pap smear dilakukan yaitu tiap 2 tahun sekali setelah dia 20 tahun ke atas dan dia aktif seksual. Jadi kalau semuanya kamu 20 tahun tapi kamu belum melakukan hubungan, ya udah nggak diperiksa kayak gitu. Kemudian kalau dilakukan dia ternyata negatif, maka dilakukan tiap 3 tahun sekali sampai berumur 65 tahun seperti itu. Kalau di Amerika begitu. Tapi kalau di Indonesia menurut buku Sarwono itu dilakukan untuk melakukan tes selanjutnya. Apabila sudah terdeteksi di awal, maka dilakukan pemeriksaan setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan selama 2 tahun, kemudian tiap 6 bulan. Nah, pemeriksaan IVA ini bisa langsung dilakukan saat itu juga ketika kalian ada keluhan. Tapi kalau pemeriksaan Pap smear ini baru bisa dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu pertama, kalian tidak boleh menggunakan sabun vagina, apapun sabun sirih kayak apa kayak beberapa produk kayak itu nggak boleh digunakan. Kemudian malamnya kalian tidak boleh melakukan hubungan koitus atau berhubungan badan dengan suaminya. Pemeriksaan dilakukan 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir atau 7 hari sebelum haid lagi. 7 hari sebelum haid lagi kayak gitu. Atau ada yang mengatakan minimal 3 hari setelah kalian mandi bersih kayak gitu. Dan 6 minggu setelah kalian melakukan pos operasi apapun atau pos radiasi atau melahirkan. Dari berbagai yang aku sudah jelasin tadi, menurut kalian nih, ceker ayam itu hoax atau fakta? Jawabannya hoax. Oke, udah setengah jam aja kita ngedit nih. Terima kasih. Assalamualaikum. See you in next video. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Aku mohon bantuannya biar aku bisa jadi 1000 subscriber dan 4000 centang. Jadi jangan di skip. Aku mohon jangan di skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, silahkan pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang kamu punya. And see you next video.